Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syariatal islamiyyata tu'aliju mushkilatan basyariyah. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pengocor kenikmatan tanpa batas hingga hari ini. Untuk itu kita syukuri kenikmatan itu dengan satu ungkapan kalimat ta'atun kamilah. Salawat salam untuk Rasul, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kiai Haji Rahmat As-Salabib dan para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib yang semoga juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan kecintaan. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur berada dalam forum ini karena kita berada dalam sebuah kebaikan secara pasti. Dan ini adalah merupakan sebuah ekspresi dan bentuk dari ihtimamuna an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kita terhadap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang al-mabadi, beberapa ideologi. Ada sebuah definisi tentang ideologi, al-mabda'u huwa aqidatun aqliyatun yanbathiqu anha an-nizam. Ideologi adalah, mabda adalah aqidah. Ideologi adalah hakikatnya merupakan akidah. Berarti kalau dia adalah akidah, urgensitasnya tidak lagi diragukan. Namun akidah ini tidak sembarang akidah. Ada sifat dari akidah itu adalah aqliyatun, yang bersifat berangkat dari sebuah pemikiran, yang dengan itu terlahirlah sistem kehidupan untuk mengatur manusia yang notabene adalah manusia lemah. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir berbicara sudah ada yang memunculkan tentang bahwa ideologi ini sesungguhnya ada dua, ada hak, ada batil. Yaitu yang disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat As-Salabib. Ada ideologi yang memang bersumber dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ideologi ini akan menghantarkan kepada kebaikan, akan menghantarkan kepada kesejahteraan, akan menghantarkan kepada ketentraman, akan menghantarkan kepada sesuatu yang pasti di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ada ideologi yang memang berangkat daripada hawa nafsu. Tentu kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus bersama-sama berjibaku untuk memperjuangkan ideologi yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya inilah al-mabda'ul haqiqi, ideologi yang sejatinya ideologi yang benar. Kenapa? Karena masdaruhullah, sumbernya adalah dari Allah, bukan dari manusia. Apapun aturan, apapun ideologi, seandainya muncul lagi ada ideologi selain dari sosialis, komunis, kemudian kapitalis, ada muncul istilah ideologi yang lain, sudah pasti dijamin kebatilannya. Kalau secara teoritis sangatlah mudah. Ideologi itu ada teori, ada praktek. Fikrah kita katakan sederhananya adalah teori, thariqah adalah praktek. Satu ayat Al-Quran misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan masing-masing. Ini adalah sebuah teori, harus dipraktekkan. Yang mempraktekannya siapa? Tidak lain adalah yang mempraktekannya adalah negara. Ketika dipraktekkan ayat potong tangan dan faktanya orang yang
mencuri dipotong tangan dengan suatu ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat pada saat diterapkan hukum potong tangan, artinya ini adalah telah dipadukan antara teori dan praktek. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya kita dalam hidup yang tersisa dari Allah Subhanahu wa taala usia ini. Karena kita berada dalam sebuah jajaran komunitas orang-orang yang sangat luar biasa punya perhatian terhadap kondisi umat yang sudah sedemikian jauh masa kita dibandingkan jeda kita dengan masa baginda Rasulullah SAW. Namun kita harus merasa bersyukur karena baginda Rasulullah SAW mengatakan asyadun nasi lihubban qaumun yakununa ba'di. Rasul tidak membahasakan syadid, tetapi asyaddu, terdahsyat. Ya, paling dahsyat kecintaannya terhadap diriku adalah yang terdahsyat tidak lain adalah mereka kaumun, suatu kaum yakununa, di mana mereka itu ba'di, adanya setelah aku tiada. Artinya kita yang sedang berjuang untuk menerapkan ideologi Islam, karena ini saja satu-satunya yang akan menghantarkan kesejahteraan, menghantarkan keadilan, menghantarkan kebaikan, mengulangi betapa dahsyatnya sistem Islam ketika diterapkan, ketika kita berjibaku, tidak berhenti untuk mencerahkan umat, tidak berhenti untuk mengajak umat, tidak berhenti untuk mengobori mereka, sehingga mereka paling tidak minimal tidak ngegerecokin perjuangan kita. Syukur-syukur mereka bersama, bergandengan erat tangan kita dengan mereka untuk agar segera izzatul Islam, daulatul khilafah, tersaksikan sebelum kita memejamkan mata. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ideologi Islam lah, ideologi yang benar, karena sumbernya lagi-lagi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran yang hakiki itu mirrobika, dari Tuhanmu. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali kalian termasuk orang yang meragukan tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada para ulama yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW dimanapun saja berada, kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah, akan dihisab oleh Allah. Ilmu kita semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang telah dicurahkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama memperjuangkan syariat Islam dalam bingkai khilafah. Karena hanya khilafah yang bisa menerapkan Islam kafah. Tanpa itu mustahil akan bisa dijalankan Islam kafah. Wabil khusus berkaitan dengan persoalanmu awal. Bagaimana tentang ayat potong tangan, bagaimana tentang orang berzina, bagaimana tentang orang minum khamar. Ini tidak bisa kita andalkan ideologi-ideologi yang notabene mereka adalah batil. Nggak bisa kita sandarkan kepada ideologi kapitalisme, sosialisme, komunisme. Karena itu adalah merupakan ideologi yang bersumber dari hawa nafsu. Padahal umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya punya sebuah patokan. Patokannya tidak lain adalah taba'an lima ji'tu bih, mengikuti seutuhnya apa yang aku bawa. Masih ada kesempatan untuk kita bisa berbenah diri dan membenahi umat. Namun tentu tidak akan keluar dari hitungan waktu tahunankah, bulanankah, mingguankah, hariankah, zamankah, menitankah, detikankah, pasti tidak akan pernah terlepas dari hitungan waktu itu untuk pada akhirnya malaikat Israel datang kepada kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama, mumpung masih kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Islam, mewujudkan, mengupayakan kembali agar khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah ini akan terjelma walaupun jutaan manusia menghalangi,
nggak akan pernah bisa terhalangi. Seperti tidak akan ada yang bisa menghalangi bagaimana munculnya mentari pagi. Khilafah adalah pasti akan tegak berdiri, dihalangi ataupun tidak dihalangi. Karena ia adalah wa'dullah wa busyra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumataqana khilafah ala min haji nubuwah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah siapapun mereka. Walaupun gerakan yang ada di Indonesia yang sedang memperjuangkannya secara legalitas ini dihapus, tetapi kita yakin ada Allah As-Samad, tempat kita bergantung, gantungkanlah kita kepadanya. Semoga kita, harapan kita, cita-cita kita mendapatkan sebuah perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tidak lain adalah secara global ideologi cuma dua. Ada ideologi yang hak, al-mabda'ul haqiqiyu, ada yang kedua al-mabda'ul batiliyu. Ada ideologi yang hak, ada ideologi yang batil. Yang hak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil pasti dari hawa nafsu manusia. Semoga walaupun sebentar ini akan menghantarkan kepada sebuah kemanfaatan untuk kita. Atas kekurangannya al-fakir mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.